Ternyata di samping berhala Lata itu ada seorang perempuan yang telanjang bugil, nggak pakai baju. Ya. Itu dia tubuhnya penuh dengan lumpur, kotoran, ya kotor lah pokoknya. Ya, sedang menangis-nangis, mengamuk-ngamuk karena Latanya dihancurkan. Kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu an tanpa tadi kaleng-kaleng memenggal kepala perempuan tersebut. Dipenggal kepalanya. Ini kepalanya itu dibawa kepada Rasulullah. Dibawa kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya ini Lata yang sesungguhnya. Ini yang tadi dihancurin itu patung itu, ya cuma patung. Tapi Lata yang sesungguhnya ini perempuan ini. Kenapa? Karena dia yang melestarikan syirik. Dia yang melestarikan syirik. Dan dia yang berarti jadi kuncennya, jadi dukunnya. Kayak tadi subuh kita bilang ya, khawatir tuh di Indonesia jadi begitu tuh ya. Kearifan lokal ya kan. Nah, kalau kita bicara tauhid, maka Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala itu selalu bilang, orang itu ketika la ilaha illallahnya tidak jujur, tidak khalis. Tadi kan Kang Diki juga sempat mention itu ya, yang lewat Siratul Mustaqim tuh yang paling cepat siapa? Orang jujur dalam hal apa? Jujur dalam tauhidnya, jujur dalam la ilaha illallahnya. Oh, bisa begitu? Ya, karena banyak jutaan orang di luar sana ya, dia ngucap la ilaha illallah tapi tidak jujur. Ya, masih banyak kesyirikan yang ada dalam dirinya. Karena yang namanya tauhid adalah ifradallah. Ya. Laisa wahdatullah. Ngerti nggak maksudnya? Ifradallah itu mengesahkan Allah. Wahdatullah berarti menyatu diri dengan Allah. Ini kan keyakinan sufi ya. Keyakinan sufi manunggaling kawuluh Gusti. Menyatunya diri hamba ini dengan Allah. Jadi tauhid itu maknanya mengesahkan Allah, satu saja Allah, ya. Jadi apa kalau bahasa Subangnya itu leave him alone gitu. Jadi hanya sembah Allah saja, nggak pakai yang lain, ya. Leave him alone itu bahasa Subang kan udah diajarin ya? Udah diajarin kan? Iya. Udah diajarin bahasa. Ya. Jadi hanya menyembah Allah saja tanpa perantara. Maka di sini berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, lima fiha min ziyadatil bayan wa kashfu ma ashkulu min zalik wa iqamatil hujjah ala man ghalat fi makna la ilaha illallah jahlan wal ilhad. Jadi dia ngaku bertauhid, dia ngaku Islam, tapi dia jahil, dia bodoh dengan la ilaha illallah, dia bodoh. Ya, maka kalau kita nyambung sama kajian kita yang subuh tadi, bahwasanya akidah orang ahli sunnah wal jamaah itu semuanya harus berdasarkan dengan ilmu, ya. Dia yakin sama Islam, dia yakin sama la ilaha illallah, tapi bodoh. Nah, disebut di sini ilhad. Orangnya disebutnya mulhid. Itu mulhidun itu arahnya menuju ke orang-orang zindik. Ya. Orang-orang zindik. Itu biasa di modern ini mulhid itu biasa juga digunakan untuk menyebut orang komunis.
orang ateis. Ya. Bodoh dianggap bodoh karena dia tidak memahami kaidah la ilaha illallah. Nah, jadi harus didasari dengan keilmuan. Kenapa bodoh? Nah, ini kita bahas nih. Tadi bro siapa tadi yang ini tadi surat Al-Isra ayat berapa bro? Lupa ya. Nah, ini surat Al-Isra juga, cuma yang akan saya bahas di sini surat Al-Isra ayat 57. Nah, ibu-ibu yang megang Quran boleh buka. Surat Al-Isra ayat 57. Ya. Nyambung nih tadi masalah ulama-ulama tadi. Apa wa qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Apa tuh maksudnya? Allah bilang di situ, Allah berfirman di situ, orang-orang yang mereka seru itu ulama-ulamanya mereka, ya. Mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan, kepada Allah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Ya, mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sungguh azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Ini maknanya sedang menceritakan sekumpulan orang, ya, yang menyembah nabi, menyembah malaikat, menyembah ulama-ulama. Padahal yang dia sembah itu juga minta pertolongannya sama Allah. Ya, minta ampunnya juga sama Allah. Ini disembah maksudnya bagaimana? Diibadahi gitu, sujud kepada ulamanya begitu? Enggak, bukan. Tapi dengan kita mentaati semua kemaksiatan yang mereka bikin, ya. Seperti layaknya orang-orang Kristiani, orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Yahudi, ya. Mereka itu tanpa sadar sedang menuhankan rabi-rabinya, pendeta-pendetanya. Oh, kenapa bisa begitu? Iya, karena mereka tidak lagi mereka itu semua meninggalkan Allah karena memilih lebih taat kepada pendeta-pendetanya. Nah, seperti yang ke dalam keyakinan kita, orang Yahudi dan Nasrani itu kitabnya sudah bukan lagi asli, melainkan sudah obok-obok, diacak-acak oleh para pendeta mereka, dan mereka memilih lebih taat kepada itu. Mereka memilih lebih taat kepada itu daripada taat kepada Allah. Makanya kalau dalam surat An-Nisa ayat berapa itu saya lupa. Lupa ayatnya. Itu di situ ada kalimat bagus benar. Allah bilangnya apa? Yashtari dolalat. Mereka yang seperti itu yashtari dolalat, membeli kesesatan. Ngeri banget bahasanya. Mereka membeli kesesatan. Dibeli kesesatan tuh, Allah yang bilang tuh surah An-Nisa, saya lupa ayatnya berapa. Yashtari dolalat. Mereka membeli kesesatan. Kesesatan dibeli, tapi di surat Al-Maidah ayat 44 dibilangnya apa? Mereka jual agamanya dengan harga yang murah. Tapi dia beli kesesatan dengan harga begitu mahal. Jadi nggak ada syirik itu, ya. Nggak ada syirik itu yang cuma-cuma. Syirik itu tidak ada yang cuma-cuma. Semua syirik pasti ya harus beli. Bahkan kesesatan itu yang maksiat apa segala macam semua harus beli, keluar uang. Nggak ada yang cuma-cuma. Ya, itu kesesatan, syirik tuh begitu tuh. Ya. Atau bahasanya orang gini apa pesugihan ya. Pesugihannya nggak pakai tumbal lah. Ya. Dengan dia mengorbankan jiwa raganya untuk setan, itu sudah membeli itu, ya. Sama kan, makanya khutbahnya iblis itu di neraka itu, ya, ketika sudah masuk semua ke dalam neraka itu,
orang disiksa di neraka itu, iblis itu berdiri di antara dua pilar di neraka itu. Kemudian iblis berkhutbah. Apa kata iblis? Sesungguhnya aku tuh cuma manggil-manggil kalian aja. Cuma bisik-bisik aja, ya sini bikin deh, kan kalian yang pengen, kan kalian yang bikin, karena aku nggak punya kuasa untuk menyesatkan kalian katanya, tapi aku kan cuma manggil-manggil aja sini, kan kalian sendiri yang pengen. Ya, tapi sesungguhnya aku juga takut kepada azabnya Allah tuh ya. Songong ya. Songong kan, kata orang Betawi songong kan, udah dia yang ngajak, giliran udah diajak, kita malah dilepas tangan dia. Sama seperti apa tuh kisah Barseso, ingat nggak kisah Barseso tuh? Tahu Barseso? Barseso itu adalah seorang abid, seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel dulu. Dia udah beribadah tuh ribuan tahun, bro. Aduh, masya Allah, abid, namanya abid ya, ahli ibadah ya. Namanya abid. Abid itu artinya ahli ibadah. Abada ya'budu ibadatan, orang yang beribadah. Ya. Tapi Barseso itu mati, tersiksa dan masuk neraka. Cuma gara-gara apa? Satu saat Barseso itu karena saking pengen khusyuknya beribadah, dia ngerasa ibadahnya kurang khusyuk. Tiba-tiba setan itu, jin tuh, iblis itu menjelma jadi manusia. Sholat di hadapan Barseso, dan sholatnya khusyuk sekali. Jadi kalau mau tandingan paling khusyuk, iblis paling khusyuk itu sholatnya. Paling ibadah iblisnya pada khusyuk sholatnya. Maka terkesima Barseso lihat itu kan, wah luar biasa. Maka didatangilah orang oleh Barseso. Barseso berkata, "Oh Syekh, mau dong diajarin bisa khusyuk begitu, gimana caranya?" Jangan. Nanti gimana lah gitu bahasanya ya. Kalau orang sekarang kan gitu. Gak apa-apa, ajarin aja, saya pengen khusyuk seperti antum Syekh. Seperti antum Syekh. Akhirnya diceritakanlah, aku ini dulunya ahlu maksiat. Aku bertobat, maka aku bisa mendapatkan khusyukku seperti ini. Wah, berarti saya harus maksiat dong? Iya. Waduh, kalau maksiat saya nggak berani, kata Barseso kan, karena masih ahli ibadah tadi kan. Aduh, maksiat saya nggak berani. Oh, maksiat yang kecil aja dulu, kata si iblis nih. Gak apa-apa, bikin maksiat yang kecil, habis itu tobat. Nanti antum merasakan itu betapa nikmatnya khusyuk. Wah, pikir-pikir dia kan, mana ya, maksiat apa nih yang paling kecil nih? Maksiatnya kecil ini. Tanya Barseso, maksiat apa tuh yang paling kecil? Gampang, paling kecil, minum aja segelas. Minum apa? Minum homar, minum anggur. Minum aja segelas aja minumnya. Ya, gak bakal bikin mabuk kok. Iya, habis itu kamu tahu, kamu minum segelas habis, kamu langsung tobat, insya Allah kamu akan mendapatkan kekhusyuan. Wah, iblis kan? Kurang ajar ya? Nah, iblis tuh kelakuannya. Minumlah Barseso segelas. Namanya anggur, baru diminum segelas mah yang bukan anggur namanya kan? Minum lagi kan? Ketagihan kan? Minum lagi, hingga akhirnya Barseso mabok. Barseso mabok. Setelah mabok dia ngapain? Berzina. Ketahuan, akhirnya dia dihukum mati. Dengan cara apa? Disalib. Barseso mati disalib. Setelah lagi disalib ini udah nyawanya udah tinggal di kerongkongan. Iblis ngomong lagi, Barseso, mau nggak aku lepaskan dari ini semua? Mau dong. Gimana caranya? Gampang. Cukup sujud saja sama aku. Saya kau akan kulepaskan dari semua ini. Kata iblis kan? Kata Barseso apa? Lagi mana mau sujud orang dia lagi disalib? Nggak bisa kan? Isyarat aja. Dengan cara menganggukkan kepalanya.
Mengangguklah Barseso, nunduk dia begini kan, sebagai tanda kalau dia sujud kepada iblis. Begitu dia sujud, apa kata iblis? Sesungguhnya aku juga takut dengan azabnya Allah kali. Allah juga takut, apa namanya? Iblis juga takut kepada azabnya Allah. Udah dia yang ngajak-ngajak orang, coba. Waduh, menyesal nggak tuh kira-kira tuh? Nah, itulah kisah si Barseso tadi tuh, ya. Nah, ayat ini, ayat 59 ini, ulaika alladzina yad'uhum ahlus syirik mimman la yamliku kash dharri' wala tahwiluhu minal malaikat ya wal anbiya was salihin kal masih wa ummuhu wa uzair wa haula'i dinuhum tauhid. Jadi maksudnya ini adalah mereka itu ya menyembah kepada malaikat, kepada para nabi, kepada orang-orang soleh. Terjadi penyembahan. Seperti Masih bin ibunya, maksudnya Nabi Isa, kemudian Nabi Uzair dan semacamnya. Jadi maksud di sini menyembah itu ya, menyembah itu maksudnya bukannya dia sholat sama orang soleh itu, bukannya dia sholat sujud di hadapan ulama tersebut, enggak. Coba lihat deh. Suka lihat tadi nggak tahu apa makam keramat, ya kan? Rame nggak makam keramat? Rame nggak makam keramat? Itu orang kalau datang ke makam keramat tapi diginiin bajunya. Apa bahasanya? Ngalap berkah. Ngalap berkah. Padahal ulamanya udah meninggal. Nah, lebih dari Rasulullah kan? Wah, udah Rasulullah lewat banget itu, ya. Nah, itulah yang masuk kesyirikannya di situ. Jadi menyembah di situ bukan berarti dia sujud itu, enggak, bukan. Ya. Bukan berarti dia sholat madhab ulamanya, enggak. Baik ulamanya masih hidup maupun ulamanya sudah meninggal. Tuh, ya. Dia melakukan ketaatan, ifrat. Tadi kan kita belajar ifrat ya, berlebihan mengagungkan ulama. Ifrat, berlebihan mengagungkan ulama. Ini bahaya nih, ya. Syirik loh, iya bisa syirik. Kenapa? Karena boleh jadi ulama yang kita sembah itu, yang kita berlebihan menghormatinya itu, juga mintanya juga sama Allah juga, ya. Mintanya sama Allah juga. Bahkan seperti dalam akidah Syiah, kita tahu dalam akidah Syiah itu mereka ulama-ulamanya mereka itu, imam-imamnya mereka itu, ya, punya fadilah-fadilah, ya, yang mana fadilah-fadilah itu sudah seperti Tuhan. Maksudnya sudah seperti Tuhan itu gimana coba? Menyematkan sifat-sifat ketuhanan pada pada benda, pada orang. Nah, atau maksudnya syirik di situ begitu, ya. Nah, ini menyematkan sifat-sifat ketuhanan pada diri ulama, pada diri orang soleh, ya. Jadi maksudnya menyembah di sini itu tadi begitu, ya. Menyematkan sifat-sifat ketuhanan dalam diri orang soleh tersebut. Jadi yang dimaksud menyembah itu di sini begitu maksudnya. Ya. Orang Syiah itu punya keyakinan yang menurunkan hujan seperti ini, alhamdulillah Allahumma sayyiban nafi'an. Yang menurunkan hujan seperti ini adalah kemampuan imam-imamnya mereka. Jadi dalam keyakinan Syiah, imam mampu menurunkan hujan dan memberikan berkah. Berarti imamnya sama kayak Allah nggak tuh? Ya. Berarti sama kayak Allah nggak tuh imamnya? Ini hati-hati sih. Nah,
Ini ternyata diadopsi sama orang-orang Islam hari ini, ya. Walaupun nggak sampai imamnya bisa, ulamanya bisa nurunin hujan, nggak nyampe sih, ya. Tapi dia menyematkan sifat-sifat ketuhanan yang lain, ya. Menyematkan sifat-sifat ketuhanan tuh. Kita roja, kita khauf sama ulama tersebut. Berharapnya sama ulama tersebut, cinta boleh, ya, mencintai ulama, alim ulama boleh, disuruh malah mencintai alim ulama itu harus wajib, tapi cintanya karena Allah, karena mereka menyampaikan ilmunya Allah, dan mereka bisa begitu karena Allah, bukan karena mereka sendiri. Mereka tidak berdiri sendiri. Jadi yang dimaksud menyembah di situ adalah menyematkan sifat-sifat ketuhanan pada diri seseorang, orang ulama atau siapapun, atau pada benda. Dan sama istri, sama anak juga demikian. Ya. Sama, kalau kita menyematkan sifat-sifat ketuhanan pada diri anak kita, istri kita, sama, itu syirik juga. Ya. Ketika kita lebih mencintai istri istri kita ketimbang Allah, panggilan Allah kita nggak dengar, syirik juga itu sama, ya tak? Atau kita menyematkan sifat ketuhanan itu roja kita, harap kita, kayak di luar sana ada kawan-kawan kita yang masih berharap dengan gajinya. Oh, emang nggak boleh berharap dengan gajinya? Boleh sih. Ada orang manusia, ya, dia berharap dengan gajinya, yang mana kalau gajinya nggak turun, maka habislah hidupnya. Nah, ini syirik juga, berarti dia menumpukan seluruh harapan dan khaufnya, takutnya itu kepada gaji tersebut. Lah gajinya turun nggak turun, kalau Allah udah cipta udah qadar dan qadarkan dia dapat rezeki, kira-kira tetap makan nggak? Tetap makan kan, walaupun uang gajinya tidak turun, uang gajinya nggak cair lah gitu, ya. Nggak punya duit pensiunan, waduh. Nah, kan manusia kan hari ini kan berbondong-bondong cari pensiunan. Kalau tinggal di sini nggak ada pensiunan nih, Kang Diki ya? Oh, ada dikasih pensiunan. Oh, di sini makanya ini sini dikasih pensiunan. Sini dan ntar kasih pensiunan. Ya, itu. Jadi ketika kita menyematkan sifat-sifat ketuhanan tersebut kepada diri seseorang, maka sesungguhnya kita telah syirik, ya. Sedangkan apa yang dimaksud tauhid itu? Yang dimaksud tauhid di situ adalah ketika kita meletakkan, ya, rasa khauf, takut kita, roja, berharap kita hanya kepada Allah saja, ya, bi khaufan ghairuhu wa dzalika huwa tauhid, dan sesungguhnya itulah yang disebut tauhid. Masalahnya manusia hari ini hidup, dia berharap bukan cuma kepada Allah saja, tapi dia berharap kepada makhluk. Dia berharap kepada dunia. Ya, dia berharap kepada dunia. Jadi kalau Kang Diki tadi bilang ini kita berantas kesyirikan, nah ini syirik yang kecil-kecil begini nih, orang nggak sadar. Ketika kita meletakkan roja kita, ya, harap kita kepada selain Allah, itu udah syirik, ya. Seperti tadi orang berharap dengan gajinya, berharap dengan uang pensiunannya, yang mana kalau itu nggak ada, wah habislah hidupnya. Ini bermasalah tauhidnya. Ya. Tapi bukan berarti juga dia tidak berikhtiar, dia tetap berikhtiar. Setelah selesai berikhtiar, ya udah dia tinggal tunggu gimana Allah menetapkan hidupnya hari ini. Nah, itu orang bertauhid. Maka orang bertauhid itu, para ikhwan dan akhwat sekalian yang ada di Bukit Lebah ini dan yang ada di online, tauhid paling tinggi itu apa?
Iya, mahabbah. Tapi tauhid yang paling yang sama dengan mahabbah itu adalah kalau nek coro Jawa nek nerimo. Nerimo apa sih? Menerima seluruh kodo dan kodarnya Allah, menerima seluruh ketetapannya Allah. Dan dia berhusnudon dengan ketetapannya Allah tersebut dan sama sekali tidak menggerutu dengan ketetapan Allah tersebut. Mau ditetapkan baik, mau ditetapkan buruk, dia tetap sami'na wa ata'na kepada Allah. Dan dia tidak berburuk sangka kepada Allah. Karena ternyata mau takdir itu, mau ketetapan Allah itu mau baik maupun buruk, itu ternyata yang terbaik untuk diri kita tuh. Itulah yang terbaik untuk diri kita. Maka terimain aja, udah ya. Mau baik alhamdulillah, syukur. Mau buruk juga alhamdulillah. Boleh jadi saat itu ya, mungkin kan ada yang nggak terima ya. Kok ditakdirin begini sih? Ya saat itu belum bisa terima, saat itu belum bisa ngerti bahasanya. Kenapa sih Allah takdirkan ini buat saya? Tapi ketika ketauhidannya sudah sudah kuat, mental secara dewasa, secara mentalnya itu udah dewasa, dia akhirnya bisa mengerti sendiri. Oh, maksudnya Allah ini, oh maksudnya Allah itu. Jadi dia belajar dengan itu semua, ya. Dia belajar dengan itu semua. Oh, Allah takdirkan saya ke sini nih, ternyata ini. Nah, ternyata supaya bisa lebih dekat dengan ikhwan-ikhwan. Ternyata biar lebih ngerti tentang tauhid. Itu semua ketetapan Allah. Ya. Maka terimain semua. Maka qaul ulama itu kan, kata ulama-ulama salaf terdahulu kan, seandainya tabir qada dan qadarnya Allah itu disingkap, maka niscaya manusia akan menangis karena selama ini mereka telah suudzon kepada ketetapannya Allah. Karena ketika dia ditetapkan ini sama Allah buruk kan, dia nggak terima. Ya Allah, kok ditakdirin gini amat gitu kan? Manusia suka gitu ya. Oh, takdir gini ya Allah, nasib gini amat nasib gitu ya. Dia nggak sadar, dia lagi suudzon sama Allah berarti kan? Dia lagi suudzon sama Allah. Ya. Maka ulama dulu tuh suka bilang gitu deh. Kalau itu tabir qada dan qadar disingkap, niscaya manusia nangis karena itu. Karena apa? Karena apa yang telah ditetapkan Allah itu semata-mata adalah yang terbaik untuk diri kita aja nggak paham, kita aja nggak ngerti. Ya selayaknya anak-anak dilarang sama orang tuanya, Dek itu licin, jangan lari-lari. Kita jadi anak gimana? Ayolah, timbang lari aja nggak dipermasalahin, timbang lari-lari aja nggak boleh, gitu kan? Ketika jadi anak-anak gitu kan kita kan. Begitu kita lari kepleset jatuh kedebruk, baru ngerti. Oh, manusia gitu kan? Manusia gitu kan? Memang ketika terjadi sesuatu baru mikir, baru mikir tuh manusia. Ya, masya Allah. Maka Islam tuh datang kepada mereka yang mau berpikir. Udah. Kemudian selanjutnya Allah berfirman lagi dalam surat Al-Ahqaf ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'aw wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Alhamdulillah. Lihat, dalam kegelapan aku tetap bercahaya kan? Ya. Karena ada yang nyintarin. Ya. Allah berfirman dalam surat apa tuh? Al-Ahqaf ayat 6. Allah berfirman di situ apa? Dan apabila manusia dikumpulkan,
pada hari kiamat, nah, maksudnya di hari kiamat nanti, sesembahan mereka itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Ternyata di dunia kita udah muja-muja tuh ulama-ulama tadi, pendeta-pendeta tadi, ya malaikat-malaikat tadi. Ternyata di hari kiamat mereka melaknat. Dilaknat, enggak muja-muja gua dulu. Padahal gua tuh sebenarnya ikut Allah, tahu tuh. Ya Allah, Rabbi, itu manusia tuh. Ya. Coba. Jadi rugi benar tuh orang-orang yang kalau ada ulamanya datang, waduh cium tangannya sampai bagaimana banget ya. Cium tangan memang inilah apa tak betul takzim lah. Tapi ada yang sampai cium kaki ya. Ada yang sampai cium kakinya, masya Allah. Nah ini kan bodoh ini, kebodohan ya. Itulah syirik. Bahkan kalau kita buka Biharul Anwar, itu kitabnya orang Syiah, mengajarkan ini loh. Karena sesungguhnya dalam kitab Biharul Anwar itu, saya kutip dari kitab Biharul Anwar itu, orang Syiah itu berkata begini, karena sesungguhnya dalam kotorannya para imam tidak ada kenajisan dan kekotoran, bahkan kencing mereka itu wangi. Biharul Anwar tuh kita para Syiah tuh menyematkan sifat ketuhanan kepada ulamanya, kepada wali, kepada imam-imamnya. Maka dulu istri saya kan, saya tuh tesisnya bukan tesis ya, saya sering nulis tentang Syiah. Zaman saya kuliah itu saya banyak sekali nulis tentang Syiah dan banyak sekali, jadi kalau di laptop saya banyak sekali video-video tentang Syiah itu. Jadi istri saya suka lihat kan, ya, kalau ngeliat Syiah bacok kepalanya udah biasa ya. Ini bacok-bacok punggungnya udah biasa. Tiba-tiba ada sebuah video di mana orang Syiah memperebutkan kotoran imamnya. Disimpan tuh, ditaruh di dalam kain itu, dibawa pulang orang mereka. Bahkan sampai ada yang ini kan ke wajah mereka tuh. Gulu bukan? Gulu ini namanya. Ini yang disebut gulat. Ya, berlebihan, ifrat. Ya, berlebihan. Inilah yang disebut ekstremis. Ekstrim itu dia. Ya. Kalau bahasa ininya kerennya ekstremis lah. Syiah itu begitu, ya. Menyematkan sifat-sifat ketuhanan kepada diri ulama-ulama mereka. Nah, ini hati-hati nih. Ya. Kemudian nah, araddu ala man adda'i anna syirkal al-musyrikin innama huwa bi'ibadati asnam. Mereka tuh gak sadar kalau selama ini mereka itu sedang mengibadahi asnam, berhala tuh. Jadi dia menjadikan ulama-ulama tersebut ya, apa orang-orang soleh tersebut menjadi berhala. Iya, jadi berhala. Saya jadi teringat, ada kawan saya bertanya sama saya, "Bro, lu anti ziarah kubur ya?" Saya bilang, "Enggak, saya ziarah kubur. Senang saya ziarah kubur. Kenapa, Mas? Ziarah kubur, kalau ziarah ke makam-makam wali, ke makam guru-guru, wah senang lah, apalagi senang saya." Ya. Tapi belakangan saya jadi nggak senang. Kenapa? Karena makam guru-guru itu, makam ulama-ulama itu rame nggak? Rame kan? Sampai bikin pariwisata tuh kan? Ya. Pariwisata wisata ziarah. Gitu-gitu kan? Oh rame tuh. Duitnya banyak tuh kan? Duitnya banyak kan? Banyak duitnya tuh. Ya. Jadi nggak asik. Kenapa? Kita maunya ziarah ke makam guru, ke makam ulama itu kan refleksi sejarah, ya kan?
Masya Allah kita doain ya kan. Kalau nggak karena dia, leluhur kita nggak bakal Islam. Coba. Ya. Tiba-tiba datang manusia datang ke situ minta-minta ngalap berkah tadi. Sedangkan si orang soleh ini, ya, yang sudah meninggal ini, masih tiap hari dikirimin Al-Fatihah. Benar nggak? Dikirimin Al-Fatihah. Berarti mereka masih butuh doa kita nggak? Masih butuh doa kita yang masih ngapain kita datang lagi minta sama dia? Ya kan? Itu logikanya tuh. Ditambah ayat ini tadi surah Al-Aqaf ayat 6 tadi. Nanti di akhirat itu mereka menuntut orang-orang tersebut. Gua disembah-sembah kayak gini, ya kan? Disembahkan sifat-sifat ketuhanan tuh.